Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, stunting masih menjadi masalah serius di Indonesia. Pada grafik WHO, garis hijau menunjukkan pertumbuhan normal. Garis merah adalah batas normal. Jika tinggi anak berada di bawah -2, anak mengalami stunting. Dan jika di bawah -3, disebut stunting berat. Jenis makanan perlu bervariasi, termasuk kaya protein hewani, untuk tumbuh kembang janin. Porsi makan lebih banyak, dikonsumsi sedikit tapi sering. Konsumsi tablet tambah darah 1 butir setiap hari selama kehamilan. Minum tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan. Standar emas makanan bayi 1. IMD, inisiasi menyusu dini segera setelah bayi lahir. 2. ASI eksklusif 0-6 bulan hanya ASI saja. 3. MPASI. MPASI rumahan berkualitas dari bahan lokal mulai usia 6 bulan. 4. ASI. Lanjutkan ASI hingga 2 tahun atau lebih. Kontak kulit antara ibu dan bayi segera setelah lahir untuk memicu refleks menyusu alami. Membiarkan ibu dan bayi bersama di kamar yang sama untuk memudahkan akses menyusui. Adanya petugas kesehatan yang terlatih dalam menyusui untuk memberikan bantuan dan bimbingan. Memastikan bayi melekat dengan baik pada payudara untuk mencegah puting lecet dan memastikan bayi mendapatkan ASI yang cukup. Mengatasi masalah umum seperti puting lecet, nyeri payudara, atau produksi ASI yang kurang. Menjaga kesehatan fisik dan mental ibu, termasuk istirahat yang cukup dan asupan nutrisi yang baik. Membangun sistem dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas untuk memberikan semangat dan bantuan praktis. Empati diberikan ketika ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi. Usia bayi sekitar 6 bulan. Empati yang diberikan harus memenuhi kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien anak. Proses persiapan dan pembuatan empati menggunakan cara, bahan, dan alat yang aman serta higienis. Empati diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar atau kenyang dari anak. Grafik menunjukkan bahwa 0-6 bulan energi bayi cukup dari ASI sehingga risiko stunting rendah. Namun sejak 6 bulan ke atas, kebutuhan energi meningkat dan ASI saja tidak cukup. Anak harus mendapat empati bergizi dan cukup jumlahnya. Bila tidak, risiko stunting naik tajam hingga sekitar 40% pada usia 12 hingga 23 bulan. Pemenuhan gizi yang baik dan suplementasi tepat sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta daya tahan tubuh anak. Selain gizi, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS memegang peranan penting dalam mengurangi risiko stunting. Beberapa poin penting PHBS antara lain: 1. Cuci tangan pakai sabun sebelum makan, setelah buang air, dan setelah bermain. 2. Lingkungan bersih dan sanitasi baik, rumah bebas sampah, genangan, dan memiliki jamban sehat. 3. Akses air minum layak, seperti yang sudah dimasak atau bersih. Keempat, imunisasi lengkap untuk mencegah infeksi berulang. 5. Istirahat cukup. Balita butuh sekitar 10-12 jam tidur agar tumbuh optimal. 6. Aktivitas fisik dan bermain untuk mendukung perkembangan motorik dan kesehatan. 7. Hindari pernikahan dini dan kehamilan usia terlalu muda karena berdampak tinggi terhadap risiko stunting. Perilaku hidup sehat membantu mencegah penyakit infeksi, meningkatkan kualitas kesehatan keluarga, dan memperkuat upaya menurunkan stunting. Jadi, ada 2 langkah penting untuk menurunkan stunting
yakni: pertama, penuhi kebutuhan gizi dan suplementasi sejak dini. Kedua, terapkan perilaku hidup sehat setiap hari serta edukasi berkelanjutan. Anak sehat adalah investasi masa depan bangsa. Ayo cegah stunting bersama, mulai dari keluarga kita.